Woi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Ridwan Sonjaya. Setelah lama saya berdiam di rumah karena wabah virus corona dan saya bingung mau ngapain. Sebenarnya sih konten YouTube saya pinginnya tuh menjelajah alam gitu, kayak Firsa Bersari. Tapi karena sekarang sedang terjadi pandemi virus corona, hingga pada akhirnya saya membuat konten di rumah saja. Jadi tidak kemana-mana. Saya pun berpikir konten apa yang bisa saya bikin di rumah tanpa harus keluar rumah. Nah akhirnya saya pun menemukan ide. Jadi saya itu kan suka bahas-bahas sesuatu. Pokoknya suka bahas sesuatu yang menurut saya menarik dan layak untuk dibicarakan. Bisa saja soal hidup, percintaan, film, buku, dan lain-lainnya. Atau kita bahas orang atau tokoh. Intinya saya suka bahas sesuatu. Di sini akan banyak sekali kesoktahuan saya tentang apa yang saya bahas gitu ya. Sebenarnya apa yang akan saya bahas pada hari ini adalah konten atau sesuatu yang sudah lama ingin saya bahas gitu, yaitu tentang cewek matre. Kalian jangan berstigma negatif dulu, karena bagi saya cewek matre itu adalah wajib. Jadi seorang cewek kalau matre itu wajar, dan itu bagi saya adalah kalau misalnya mau jadi cewek itu harus matre. Tapi matre yang bagaimana? Nah, saya akan berusaha menjelaskannya di sini. Baik, langsung saja kita ke pembahasan guys. Jadi menurut saya cewek matre itu terbagi menjadi dua jenis guys. Jadi yang pertama adalah cewek matre yang salah, dan yang kedua adalah jenis cewek matre yang benar. Nah, bentar-bentar, mungkin kalian protes. Kenapa ada cewek matre yang salah dan kenapa ada cewek matre yang benar? Emang ada cewek matre yang benar? Ya ada. Mari kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu cewek matre yang salah ya, cewek matre yang salah. Jadi menurut saya cewek matre yang salah adalah cewek yang hanya memandang harta dari pasangannya. Jadi hanya harta yang berbentuk materi dari pasangannya. Bisa itu uang, mobil, rumah, iPhone atau barang-barang mewah lainnya, tanpa mempedulikan proses mendapatkannya seperti apa gitu. Entah itu dari orang tuanya atau didapat dari hasil kerja keras dia. Nah, si cewek matre jenis seperti ini dia tuh tidak peduli mau didapatkan dari mana, yang penting dia merasa terbahagiakan atas harta yang dimiliki oleh pasangannya dan dia merasa senang. Biasanya cewek yang seperti ini, dan memang pada umumnya mungkin ya, suka belanja, suka ke salon, suka perawatan, suka dandan, dan sepertinya kalau dia tidak melakukan hal itu, si cewek akan merasa menderita mungkin ya. Ini pendapat saya ya, kesoktahuan saya. Nah, biasanya cewek seperti ini akan mudah meninggalkan kalian ketika kalian mengalami kebangkrutan. Nah, kenapa seperti itu? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa tipe-tipe cewek seperti ini tidak bisa menghargai sebuah proses atau perjuangan. Jadi yang mereka tahu adalah ya dia bahagia saat itu juga gitu, tidak mau susah-susah. Yang ada di otaknya, orientasinya adalah uang, uang, dan uang, materi, 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 kemewahan, kemewahan, dan kemewahan. Bagi saya itu adalah jenis cewek matre yang salah. Jadi kalau kalian mau berkomitmen, ya tujuan komitmen kalian itu apa gitu kan. Kalau memangnya tujuan komitmen kalian itu adalah ke jenjang yang lebih baik gitu, atau ke jenjang pernikahan, ya sebaiknya jauhi segera cewek-cewek yang seperti itu. Next, yang kedua adalah jenis cewek matre yang benar. Cewek matre yang benar itu adalah cewek yang memandang sebuah kerja keras, perjuangan, dan proses sebagai sesuatu yang sangat berharga atau harta yang sangat berharga. Jenis cewek seperti ini orientasinya bukanlah uang, materi, mobil, atau kemewahan-kemewahan lainnya, tapi orientasi dari si cewek ini adalah proses atau perjuangan yang dilakukan oleh pasangannya untuk masa depannya kelak. Jenis cewek ini tidak peduli dengan apa dia sekarang. Yang dia lihat hanyalah perjuangan pasangannya untuk masa depan yang lebih baik. Jadi mau dia sudah kaya atau dia masih dalam proses perjuangan, itu tidak ada pengaruhnya bagi dia. Yang dia lihat adalah perjuangan itu sendiri. Tidak ada masalah ketika misalnya si cewek itu menemukan si cowok ini masih miskin, tapi dia tuh melihat bahwa dia tuh sedang melakukan sesuatu. Dia juga melihat bahwa dia sedang memperjuangkan tujuannya gitu, sedang memperjuangkan masa depannya. Si cewek matre yang baik ini, yang benar ini adalah melihat itunya. Tidak peduli dia sedang miskin atau
sudah kaya. Ketika si cewek ini melihat sosok di mana ternyata dia menemukan seseorang yang, nah ini lebih beruntung sih, ketika dia menemukan seorang pasangan di mana dia sudah mapan, kaya, tapi sifatnya pekerja keras, dan memang kekayaannya itu dia dapat dengan hasil keringat dia sendiri. Jadi si cewek itu melihat bukan dari apa yang dia dapat, tapi apa yang dia lakukan dan dia perjuangkan untuk dirinya atau demi masa depannya. Karena secara otomatis tipe-tipe cowok seperti ini bisa menjamin kehidupan dirinya kelak di masa depan. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Di mana seseorang itu mau berjuang dan bekerja keras, otomatis yang namanya materi itu tidak usah dipertanyakan lagi, karena memang dia menanam pasti dia akan menuai, seperti itu guys. Nah, jadi tipe cewek yang seperti ini tidak akan meninggalkan kalian ketika kalian sedang bangkrut, karena ya orientasi mereka bukanlah uang, tapi selama si pasangannya masih bisa berjuang dan bekerja, itu tidak menjadi masalah bagi dia. Nah, yang menjadi masalahnya adalah ketika si cowok ini tidak mau bekerja dan malas-malasan. Ya mungkin saja itu nanti kalian akan ditinggalkan. Tapi kalau kalian masih bisa berjuang, masih bisa bekerja keras, dan mungkin kalian sedang mengalami kegagalan, biasanya tipe-tipe cewek seperti ini akan menguatkan kalian untuk kembali maju dan bangkit lagi. Jadi untuk pesan saya untuk laki-laki, jadi carilah cewek matre jenis yang kedua ini, karena di samping membuat kita bersemangat, sebagai penguat bagi kita ya ketika kita gagal. Nah, kesimpulannya adalah buat kalian para wanita, jadi sebenarnya matre itu tidak salah, bahkan wajib buat kalian itu matre. Tapi matre yang bagaimana dulu? Itu matre yang jenis kedua. Jadi melihat perjuangannya, bukan melihat dari sisi harta yang dia miliki. Karena kalau misalnya kalian melihat harta ketika dia bangkrut, ya sudah, mungkin sampai situ saja kebahagiaan kalian gitu. Tapi ketika kalian menghargai perjuangan sebagai harta yang tidak ternilai harganya, ya itu adalah pilihan yang tepat. Dan memang karena wanita itu tidak mau diajak sengsara, kan ada yang suka bilang, kamu mau nggak diajak hidup sengsara sama saya? Ya siapa yang mau? Buat para cowok sebenarnya bilangnya harus kayak gini, hey mau nggak berjuang bareng sama saya? Nah itu kata yang tepat menurut saya. Jadi cukup itu aja guys, sok tahunya saya ya di kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat kalian. Ambillah mutiaranya dan buanglah lumpurnya. Jika kalian tidak setuju dengan pendapat saya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Dan kalau kalian tidak suka dengan konten ini, tinggal di dislike aja. Kalau kalian suka, tinggal like aja. Dan kalau kalian berkenan, silahkan subscribe. Saya Ridwan Sonjaya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di konten Sok Tahu selanjutnya. Terima kasih.